sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Maka yang kita ketahui seperti itu, hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat acara dalam agama ini yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini ada seorang ustadz menurut saya yang tidak menghargai kepada perjuangan guru-guru kita, yaitu dengan mengadakan halal bihalal, di mana halal bihalal ini dianggap sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia mengatakan sejauh yang dia ketahui tentang Rasulullah SAW tidak ada yang namanya halal bihalal, dan jangan mengadakan acara-acara yang di situ dilarang oleh agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Artinya dianggap halal bihalal ini adalah sesuatu hal yang bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat. Nah, ini saya pikir tidak mengetahui sejarah bagaimana adanya halal bihalal itu dibuat oleh ulama-ulama kita yang luar biasa. Dan tidak ada satupun dari acara halal bihalal ini yang melanggar syariat agama Islam. Kalau kita mau meneliti dan pikiran kita tidak cupet, tidak pendek, maka halal bihalal ini justru maknanya luar biasa dan terakomodir kepada dalil-dalil yang umum yang diperkenankan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begini halal bihalal itu, makanya tahu dulu sejarah, baru kita berani menghukumi agar kita menghargai jerih payah ulama-ulama kita, di mana dulu menyatukan Indonesia ini agar tidak menjadi polemik di waktu itu, sehingga terjadilah persatuan dan kemerdekaan di Indonesia ini. Jadi 3 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi Indonesia merdeka tahun 45, kemudian 3 tahun setelah itu 48, tokoh-tokoh waktu itu bersih tegang, ada sedikit masalah, sehingga Bung Karno waktu itu presiden pertama kita meminta pendapat ulama-ulama ingin mengadakan acara yang luar biasa yang menarik semua tokoh-tokoh untuk hadir. Ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan silaturahim. Tapi Bung Karno tidak mau menerima karena silaturahim sudah biasa, kurang menarik. Sehingga ada ulama cerdas, Nahdlatul Ulama, dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil, kemudian beliau memberikan usulan luar biasa, yaitu mengadakan halal bihalal untuk menyatukan tokoh-tokoh itu. Karena memang waktu itu pergerakan PKI luar biasa sekali, pemberontakan di Madiun luar biasa sekali juga, sehingga butuh sekali menyatukan tokoh-tokoh ini agar tidak bercerai-berai, sehingga kekuatan persatuan Indonesia semakin kuat, tidak akan mampu dicerai-beraikan lagi. Nah, ini malah ada yang mengatakan halal bihalal sudah tidak bagus lagi, kan tidak menghargai perjuangan ulama-ulama kita. Nah, kemudian saya kembalikan lagi, kemudian halal bihalal diadakan di waktu itu, yang memberikan usulan pertama kali hebat luar biasa Kiai Wahab Hasbullah. Halal bihalal itu kalau dipanjangkan itu artinya adalah thalabul halal bitariqil halal, yaitu meminta halal dengan cara yang halal. Kenapa harus ada halal bihalal? Kita tahu kan, kita sudah puasa 30 hari. Orang yang puasa 30 hari, dia pahalanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, seakan-akan orang akan kembali suci lagi. Aid itu kan dari bahasa aud, ada yaudu audan, kembali suci lagi, dosanya diampuni oleh Allah. Ghufran, diampuni oleh Allah. Lah,
Nah, dosa itu kan ada dua. Ada yang hakullah. Kalau memang hakullah dengan puasa Ramadan selesai, ya. Tapi ketika hakul adami kan harus thalabul halal, harus meminta halal. Bitorikil halal, dengan cara yang halal, maka diadakanlah halal bihalal. Agar apa? Dosa yang berhubungan dengan Allah selesai, dosa yang berhubungan dengan urusan manusia juga selesai. Nah ini kan luar biasa sekali cara berpikir ulama, hikmahnya luar biasa. Apa nggak ada dalilnya? Ya kalau kita bahasa Jawa ini saumbruk dalilnya kalau mau. Kita lihat dalam Sahih Bukhari. Dikatakan di sana, mangkanat lahu madlamatun li akhihi, barang siapa orang yang mempunyai kesalahan kepada saudaranya, min irdihi, karena merusak kehormatannya, au syai'in, atau urusan harta, fal yatahallalhu minhu, maka hendaklah dia minta halal. Halal bihalal. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau dalam halal bihalal, di situ ada pengajiannya. Tambah utama lagi, ada namanya thalabul ilminya. Apalagi di situ ada silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Kita tahu hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari, man ahabba ayyubsatalahu fi akhihi fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilancarkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dia pengen umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia silaturahim. Kita lihat dari acara itu saja, hikmahnya sungguh sudah luar biasa. Ada minta halalnya, ada silaturahimnya, ada thalabul ilminya kalau di situ dikemas dengan pengajian. Dan ini cara berpikirnya ulama kita ini mentradisikan ini sungguh luar biasa sekali. Jadi sekali acara dia mendapatkan banyak pahala. Kemudian ditanyakan lagi, kalau memang halal bihalal ini ada, kenapa dibuat acara-acara khusus? Kenapa kok ada tata cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lah ini nggak ngerti lagi berarti orangnya. Jadi kalau kita melihat perintah dalam Al-Quran, kita lihat dalam perintah dalam Al-Quran, kita tahu Al-Quran itu perintahnya ada yang memang dogmatif, teknisnya sudah jelas. Sholat 4 rakaat duhur, jelas. Tidak bisa kita membuat kreasi dalam sholat, karena memang teknisnya sudah jelas. Perintah yang dengan teknis yang jelas, maka kita tidak bisa membuat kreasi di sana. Tetapi perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah yang di situ mutlak, tidak ada teknis yang jelas, maka silahkan kita melakukan sesuai dengan cara kita. Contoh, orang bersedekah, silahkan teknisnya mau bagaimana, monggo. Contoh, ada orang ingin bersolawat, silahkan dia mau mengadakan maulid, silahkan. Sama dengan halal bihalal. Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk meminta maaf, meminta halal kepada orang yang kita sakiti. Apakah dijelaskan teknisnya harus seperti ini, harus seperti ini? Tidak ada. Karena tidak ada teknisnya, maka budaya di situ boleh untuk masuk dengan cara yang lebih baik. Sehingga diajarkan halal bihalal. Maka masuk sekali dalam hadis yang disampaikan dalam Sahih Bukhari tadi, fal yatahallalhu. Jadi ulama-ulama kita ini bukan ulama-ulama yang sembarangan, bukan ulama-ulama yang mengadakan acara yang seakan-akan melanggar tatanan syariat. Tidak sama sekali. Bahkan ulama-ulama kita melakukan sebuah acara, mentradisikan segala sesuatu, itu dalilnya jelas. Hanya saja kadang-kadang kita cara bahasa orang Madura tak nogeh, ndak ngerti, ndak nyampe cara berpikir kita. Ulama-ulama kita hafal ribuan hadis, kita hafal berapa hadis, sudah gampang menyalahkan orang. Maka saya simpulkan di akhir ini bahwa acara halal bihalal itu bukan acara yang dianggap bid'ah, yang tidak diajarkan Kanjeng Nabi, tetapi acara halal bihalal adalah sesuatu ajaran yang luar biasa, tradisi yang luar biasa, yang perlu dilestarikan dan masuk dalam dalil-dalil umum dan
Di situ halal bihalal bahkan mencakup berbagai keutamaan-keutamaan yang perlu dilestarikan. Kita kuatkan amaliyah kita, terutama amaliyah Nahdlatul Ulama. Saya sekali lagi tidak menyerang mereka, juga tidak ingin menjatuhkan siapapun, tetapi sekali lagi saya memperkuat amaliyah kita. Sekali amaliyah kita diganggu, maka kita sampaikan bagaimana dalil yang benar. Tidak perlu mencaci, tidak perlu memaki. Anda tidak mau halal bihalal, monggo. Tapi mengatakan halal bihalal tidak ada dalilnya, lebih baik dijauhi. Lah ini adalah satu hal yang menyakiti kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, halal bihalal bagus, dianjurkan, dan masuk dalam dalil-dalil yang umum, dan bahkan dianjurkan oleh agama ini. Saya pikir itu sekilas tentang halal bihalal. Semoga barokah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.